Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Teman-teman, sekarang kita lagi main ke salah satu proyek Bintoro yang sedang berjalan nih teman-teman. Jadi ini lokasinya ada di daerah Depok. Proyeknya proyek renovasi ya teman-teman ya. Jadi dia ada penambahan lantai juga kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi ada penambahan lantai 2 juga. Kemudian ada beberapa finishing terutama fasad yang kita percantik gitu. Nah, tapi kali ini sekitar sudah mungkin 70-an% progresnya, dan ini sudah selesai masang plafon teman-teman tuh. Jadi bisa dilihat ya, ini plafonnya udah dipasang dan udah di apa istilahnya dempul juga ya teman-teman. Jadi didempul untuk menyamarkan sambungan antar plafonnya. Tapi ini belum selesai karena nanti bakal di finishing lagi. Jadi dempul itu juga penting juga ya teman-teman ya, ketika kita mendempul itu penting juga untuk menyamarkan sambungan antar plafon supaya nanti ketika di finishing dia tidak bergelombang atau semuanya jadi kelihatannya rata gitu ya teman-teman. Nah ini jadi plafon itu salah satu bagian penting juga dalam rumah tinggal ya, terutama ya teman-teman ya. Fungsinya yang paling kita tahu atau yang paling common itu untuk menutup area struktur atau area infrastruktur di atas ruangan. Jadi biar ruangannya itu terlihat rapi. Selain itu plafon juga berfungsi untuk membagi ruangan gitu ya, pembagi antar ruang. Kalau misalkan teman-teman menggunakan pola plafon yang berbeda antar ruangnya, misalkan di ruang tamu kita menggunakan pola plafon yang segitiga, terus di ruang keluarga kita menggunakan pola plafon persegi gitu. Nah itu juga bisa jadi pembeda antar ruang. Mau lihat yang udah jadinya kayak gimana nih setelah kita dempul dan kita rapikan, jadi finishingnya itu kelihatan rata. Mau lihat udah jadinya? Di atas ada yang udah jadi nih teman-teman. Yuk kita lihat ke atas. Nah sekarang kita sudah ada di lantai 2 di ruang yang akan nanti menjadi ruang kamar dengan fungsi kamar ya teman-teman. Nah ini plafonnya udah jadi nih, wah cantik ya teman-teman ya, dengan finishing cat putih gitu ya. Udah ada list plafonnya juga. Plafonnya plafon datar aja ya teman-teman, bukan drop ceiling atau up ceiling, plafon datar. Dan ada satu lampu kotak gitu ya, karena ini ruangannya kotak jadi lampunya juga kita pakai yang kotak biar senada nih teman-teman tuh lihat. Jadinya dia rapih kan, rapi bersih gitu, karena tadi sambungan antar plafonnya udah kita dempul nih teman-teman. Jadi nggak akan kelihatan kalau misalnya di finishing itu semuanya rata gitu, jadi satu kesatuan. Tapi pertanyaannya, kok kita bisa tahu sih kebutuhan plafon untuk satu ruangan ini berapa lembar plafon? Nah, berikut cara untuk menghitung kebutuhan plafon untuk rumah teman-teman. Jadi untuk menghitung kebutuhan plafon, yang pertama kita harus tahu luasan dari ruangan rumah teman-teman. Jadi kita harus tahu luasannya dulu nih, dari panjang kali lebarnya. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu dimensi dari lembaran plafon, karena masing-masing material plafon itu berbeda-beda dimensinya ya. Walaupun dia udah modular gitu, tapi berbeda-beda dimensinya. Nah kita harus tahu dimensinya ini. Yang ketiga baru kita menghitung plafonnya. Ya sekarang kita bakal kasih contoh nih seperti ini ya. Jadi contoh paling gampang ini di ruangan ini ya. Jadi biar kita gampang ukurnya karena ruangannya udah persegi. Jadi gampang kita ngukur panjang kali lebarnya. Nah ini dia contohnya. Oke, langkah yang pertama kita ukur luasan dari ruangannya dulu ya teman-teman ya. Kita nggak mesti ngukur langsung ke atas sih, karena kan dia sama ya. Jadi kita ukur dari bawah aja nih teman-teman ya. Kita gunakan meteran. Kita ukur yang sisi sebelah sini dulu nih teman-teman. Nah ini pastikan lurus ya teman-teman ya. Pastikan lurus. Nah ini teman-teman, kita dapat 3,85 ya teman-teman tuh ya, 3,85 meter. Oke, sekarang kita ukur yang sisi satunya lagi nih teman-teman. Oke, kita ukur yang sisi sebelah sana nih teman-teman ya. Oke, pastikan lurus ya teman-teman ya. Nah, kita dapat berapa nih? Kita dapat 4,05 meter nih teman-teman nih. Bisa dilihat di sebelah sini nih. Ya.
4,05 meter. Oke. Oke, nah sekarang setelah kita mengetahui luasannya, teman-teman, sekarang kita tentukan nih teman-teman, menentukan kira-kira pakai material plafon apa. Kalau misalkan dia menggunakan plafon gipsum atau plafon semen itu, jadi dia untuk plafon gipsum atau plafon semen biasanya ukuran modulnya itu antara 60 kali 120 cm atau sekitar 122 kali 144 cm, teman-teman. Ada dua itu ya modulnya. Nah, kalau misalkan dia menggunakan plafon PVC gitu ya. PVC itu dia modulnya persegi panjang. Panjangnya ada yang 3, 4 atau 5 meter, lebarnya 60 cm. Nah, sekarang kita kasih contoh plafon dengan modul gipsum ya, karena ini kita pakai plafon lembaran gipsum, modul yang kita kasih dua contoh deh, Kak, yang modul pertama dan yang modul kedua. Oke? Gini cara ngitungnya. Oke, jadi kan tadi kita punya ruangan persegi panjang ya, 3,85 dikali 4,05. Nah, berarti ini kita hitung dulu luasannya berapa ya? 3,85 dikali 4,05. 4,05 dikali 3,85, 15,5925, atau kita buletin aja ke 15,6 ya teman-teman ya. 15,6 berarti luas ruangannya 15,6. Nah, terus kita pakai modul material plafon yang pertama, yaitu 60 kali 120 cm. Kalau misal kita jadiin meter, berarti itu kan 0,6 dikali 1,2 ya, 0,6 dikali 1,2 meter. Nah, itu berapa? Kita hitung lagi. 0,6 dikali 1,2, hasilnya 0,72. Nah, ini 0,72. Nah, rumusnya adalah luas ruangan dibagi dengan luas modul plafonnya itu tadi, teman-teman. Jadi luas ruangannya 15,6 dibagi dengan luas satu modul plafonnya 0,72 meter persegi ya. Kita hitung 15,6 dibagi 0,72. 15,6 dikali 0 dibagi 0,72. Hasilnya adalah 21,666667. Kita bulatkan jadi 22. Nah, berarti kebutuhan plafonnya itu sama dengan 22 lembar gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai modul plafon 60 kali 120 cm di ruangan 3,85 dikali 4,05 meter, itu kita butuh 22 lembar plafon gitu. Nah, sekarang kita pakai modul yang kedua nih, yang 122 dikali 244 cm biasanya itu ya modulnya ya. Jadi tadi kita udah punya luas ruangannya 15,6 dibagi dengan 122 kali 244 berapa nih ya, kita hitung ya. Satu modul plafonnya ini luasannya berapa nih? 1,44 dikali 1,22 dikali 2,44, 2,9768, 2,97. Nah, ingat tadi rumusnya adalah luas ruangan dibagi dengan luas satu modul plafonnya. Jadi 15,6 kita bagi dengan 2,97. Berapa hasilnya ya? Oke. 15,6 dibagi 2,97. Hasilnya adalah 5,25, kita bulatkan ke atas jadi 6. Nah, kalau misalkan kita pakai modul plafon yang kedua yang lebih lebar, ternyata kita cuma butuh 6 lembar plafon gitu teman-teman. Nah, kebetulan ini udah azan, jadi kita
closingnya setelah azan aja ya teman-teman. Kita dengarkan azan dulu sejenak. Oke teman-teman, ini azannya udah selesai. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah, nanti kita kasih tahu dulu kesimpulannya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin mengetahui kebutuhan plafon untuk ruangan teman-teman, misalkan kayak tadi ini ruangan kamar ya teman-teman ya, caranya gampang. Rumusnya tinggal luasan kamarnya dibagi dengan luas modul material plafon yang teman-teman akan pakai. Jadi kita udah kasih contohnya, kalau misalkan untuk ruangan kamar ini itu kita butuh 22 lembar plafon untuk plafon gipsum 60 x 120 cm, dan kita hanya butuh 6 lembar plafon kalau misalkan kita pakai modul yang 122 x 244 cm. Mungkin sekian dulu teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Kalau misalkan ini teman-teman misalkan ada yang lagi ingin bangun rumah gitu, atau lagi renovasi rumah, atau mungkin lagi pengen pasang plafon. Nah biar teman-teman gak dikadalin, teman-teman hitung dulu kebutuhan plafonnya sebelum teman-teman belanja, atau sebelum teman-teman mendelegasikan gitu ya ke misalkan tukang atau ke mandor yang belanja. Jadi biar teman-teman gak dikadalin, plafonnya sesuai dengan kebutuhan ruangan teman-teman, gak berlebih dan tidak kurang juga teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya di project-project kita lainnya teman-teman ya. Mungkin kita bakal bisa kasih ilmu yang bermanfaat lagi ke teman-teman terkait dengan pembangunan, renovasi, dan lain-lainnya teman-teman ya. Mungkin interior juga nanti kita juga bakal kasih tips-tips dan inspirasi-inspirasi lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi pastinya kalau misal teman-teman gak pengen ketinggalan video-video kita yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.